saya akhirnya memilih untuk membeli dan memiliki mobil listrik sebagai kendaraan utama kami sehari-hari. Ada beberapa faktor yang kami pertimbangkan. Misalnya yang pertama, kondisi rutinitas harian kami itu tidak terlalu jauh. Rute pulang pergi saya ke kantor itu hanya sekitar 20 kilo satu kali jalan, berarti pergi 40 km. Kemudian antar jemput anak sekolah sekali jalan kurang lebih 5 kilo, jadi kurang lebih pulang pergi 10 kilo gitu. Nah, kemudian tidak ada ganjil genap di rute kami, jadi kelebihan memiliki mobil listrik tidak terlalu terpakai untuk keperluan sehari-hari. Dan di rute perjalanan saya pulang pergi pun tidak ada charging station yang cukup cepat untuk mengisi kendaraan listrik kami. Jadi kami mengandalkan charging station yang di rumah, charging box yang didapatkan dari manufaktur yang kita pasang di rumah kerjasama dengan PLN. Setelah menggunakan mobil listrik kurang lebih selama 3 bulan, hampir 3 bulan, dan kami sudah pakai sejauh kira-kira 5.000 km, beberapa hal yang kami lakukan sebagai proses belajar beralih dari mobil bensin ke mobil listrik. Saya sekali-sekali masih nyetir mobil bensin, kami masih ada satu mobil lagi, mobil bensin di rumah, dan biasanya agak shock, agak kaget dengan cara berkendaranya, tapi ini kira-kira beberapa poin yang spesifik kami pelajari soal mobil listrik. Yang pertama, perjalanan setiap kali harus direncanakan. Sebetulnya perencanaan perjalanan ini mirip aja dengan mobil bensin. Kalau kita mau perjalanan jauh, hari sebelumnya udah diisi full tank bensinnya, atau kita ukur bensinnya masih cukup apa enggak. Kurang lebih sama dengan mobil listrik. Bedanya adalah kita ukur berdasarkan kira-kira gaya menyetir kita ke tujuan itu menghabiskan listrik berapa kWh atau berapa kilometer per kWh-nya gitu. Kemudian gaya berkendaranya juga sedikit berbeda antara mobil listrik dengan mobil bensin, karena mobil listrik tenaganya instan, kita perlu lebih berhati-hati terhadap tenaganya. Nekan pedal gas sampai full itu rasanya jauh berbeda dengan mobil bensin, sehingga kita perlu hati-hati karena pengendaliannya juga harus lebih baik dibanding mobil bensin. Kemudian bobot, karena mobil listrik bobotnya berat sekali karena baterainya berat. Kita mesti lihat kondisi jalan kita lewatin, apakah dia layak untuk dilalui beban berat. Mungkin teman-teman suka lihat truk yang berisi bata ringan tuh suka amblas di selokan, karena selokannya tidak cukup kuat. Nah, itu kita perlu hati-hati pada saat menggunakan mobil listrik, apakah tanah atau jalan yang kita lalui itu cukup kuat. Hyundai Ioniq 5 adalah mobil listrik yang akhirnya kami pilih. Kami pilih yang tipe Signature Long Range. Ya, sebetulnya tadinya pengen yang Prime Long Range supaya jaraknya lebih jauh, gitu ya. Tapi fasilitas yang dimiliki Signature Long Range itu sangat menggoda, jadi akhirnya kita memutuskan untuk memilih yang Signature Long Range. Apalagi udah ada diskon dari pemerintah 11% pada saat itu ya, jadi harga Signature Long Range itu seperti target awal kami Prime Long Range. Setelah 5.000 km menggunakan Ioniq 5 kami, ternyata spesifikasinya agak sedikit berbeda dengan yang disajikan oleh pabrik. Dari pabrik itu mengatakan bahwa range-nya 450 km. Cuma seringnya yang saya dapatkan itu range-nya antara 480 sampai 520 km. Apalagi biasanya kalau habis ngecas 100%, indikator di klasternya itu tulisannya 560, 580, kadang pernah sampai 600. Ya, tapi pada saat kita pakai menggunakan AC, kemudian melalui rute kombinasi antara tol dan jalan biasa gitu ya, baru
dia melakukan penyesuaian sehingga kalau diukur sampai 0% ya kira-kira 480 sampai 500 kilo lah. Cuman kami tidak pernah sampai 0% ya, paling kecil kita hanya pakai sampai 13%. Charging speed. Ioniq 5 ini punya 3 jenis charging speed. Jadi mobil Ioniq 5 ini sebetulnya charging controllernya ada di mobilnya itu sendiri. Jadi ada 3 jenis charging di mobil ini. Yang pertama menggunakan charger portable, yang kedua menggunakan charger AC ya, seperti listrik rumah-rumah yang level 2 maksimal sampai dengan 10 kW ya. Kemudian yang ketiga fast charging. Yang pertama ini saya mulai dari yang pertama, portable charging. Portable charging itu sebetulnya hanya berupa adaptor, kita bisa ngatur berapa besar ampere yang lewat, maksimal di 16 ampere atau sekitar 3,6 kWh ya. Jadi sejam itu cuma terisi 3,6 kWh gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngecas dari 0% ke 100% itu nggak bisa semalaman selesai ya. Kemudian yang kedua level 2 charging. Ini AC charger juga, cuma dari alatnya itu bisa mensuplai maksimal 10 kWh. Jadi kalau diperhatikan di charging station yang ada di aplikasi Voltron, aplikasi charging station atau charge in gitu ya, ada charger AC yang bisa mensuplai sampai 22 kW. Tapi di Ioniq 5 itu dibatasin hanya sampai 10 kWh. 10, sekian sampai 11. Kenapa? Karena sebetulnya baterai hanya bisa dicas menggunakan DC charging. Jadi yang kita colok di mobil alat AC charging yang level 2 itu walaupun dia bisa mensuplai sampai 22 kWh atau 22 kW pada saat listriknya masuk itu di mobil ada inverternya yang akan mengubah dari AC ke DC, dan inverter ini maksimalnya itu di 11 kW. Jadi seberapa besar pun kemampuan AC charger yang kita punya, yang kita pakai di jalanan, dia akan maksimal terpakai hanya 11 kW. Nah itu charger AC dari Hyundai Ioniq 5. Kemudian yang ultimate-nya, yang paling bagusnya adalah, yang paling cepatnya adalah si DC fast charging. Karena dia sudah sinyalnya sudah arus listriknya sudah DC, maka tidak perlu inverter lagi. Jadi tidak kena limitasi 11 kW. Jadi limitasi 11 kW itu udah nggak jadi tidak lewat inverter, sehingga tidak akan terbatas di 11 kW. Seberapa kuat dari mesin DC inverter yang ada di luar di charging station tersebut. Misalnya kita lihat di charging station atau SPKLU dari PLN, di situ bisa supply 200 kW. Artinya di mesin tersebut sudah ada inverter dari listrik AC yang disuplai sama PLN jadi listrik DC sebesar 200 kW. Nah, Hyundai Ioniq 5 itu mendukung pengisian baterai DC sampai dengan 350 kW. Cuma saya belum pernah pakai yang 350 kW yang ada di Mall Plaza Indonesia. Saya hanya maksimal menggunakan yang 200 kW yang ada disediakan oleh PLN, dan jarang sekali dapat sampai 200 kW. Paling kencang 180 190. Jadi ada efisiensi di sana yang hilang. Frekuensi pengecasan atau frekuensi refueling ya. Sebelum menggunakan mobil listrik, saya ke kantor menggunakan mobil bensin Toyota Harrier 240G. Bensinnya cukup boros ya. 1 liter itu kurang lebih 7,5 sampai 8 km.
Ya, ke kantor kira-kira sehari pulang pergi itu butuh 40 km. Anggaplah bensinnya 1/8, artinya sehari saya butuh ngisi bensin 5 liter. Nah, seminggu ke kantor itu 3 hari, artinya 15 liter. Kira-kira saya ngisi bensin itu mungkin seminggu sekali itu sekitar 500.000, termasuk aktivitas weekend yang normal ya, yang tidak terlalu banyak jalan-jalan. Kalau ada jalan-jalan atau keluar kota gitu ya, atau misalnya menjenguk saudara di tempat lain gitu yang jaraknya cukup jauh, itu budgetnya berbeda. Tapi kurang lebih pengisian itu seminggu minimal sekali ngisi. Nah, dibandingkan dengan EV atau mobil listrik kami, itu lumayan hemat ya, hemat waktu, hemat biaya, karena ngecasnya di rumah. Sebelum kami punya charging station yang di rumah pun pakai portable charger, itu ngecasnya di rumah, sangat hemat gitu ya. Jadi tiap malam dicas, besok penuh, besok penuh, besok penuh. Kurang lebih 1,5 bulan charging station itu udah terpasang di rumah. Seminggu sekali maksimal, seringnya ya sekitar 8 hari baru ngecas gitu ya, supaya efisien ngecasnya, nggak banyak waktu yang terbuang juga. Terus ngecasnya juga saya mulai biasa dari jam 10:05 sampai jam 4 sampai jam 5 pagi, supaya diskonnya full dari PLN. Pemasangan home charging itu kurang lebih memakan waktu, dari mobil kami terima itu kurang lebih 3 minggu. Jadi setelah mobil kami terima, hampir 3 minggu kemudian itu datang barangnya sampai ke rumah. Kemudian besokannya itu instalatir yang datang dari PT TEB. Setelah terpasang di PT TEB, langsung bisa dipakai ya, tapi belum terintegrasi dengan PLN. Tapi nggak usah khawatir, tetap pakai aja seperti normal, jam 10 sampai jam 5 pagi, karena pemakaiannya akan terekam di charging station Hyundai tersebut gitu ya. Pada saat kita terintegrasi dengan PLN, maka pemakaian kita di jam 10 sampai jam 5 yang sebelum-sebelumnya itu akan tercatat sebagai home charging yang akan ada diskon juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk khawatir kehilangan diskon dari PLN, meskipun integrasinya misalnya prosesnya memakan waktu agak lebih lama.